Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, anak-anak kita kembali lagi belajar bersama Bapak dalam materi pelajaran BTQ. Masuk ke pelajaran 4, kali ini kita akan belajar surah Asy-Syarh. Nah, surah Asy-Syarh ini adalah biasa kita kenal dengan surah Al-Insyirah. Kita akan belajar surah Al-Insyirah atau Asy-Syarh. Baik, kita lanjutkan. Surah Asy-Syarh merupakan surah yang ke-94 di dalam Al-Quran dan terdiri atas 8 ayat. Surah ini diturunkan pada waktu Nabi Muhammad SAW masih berada di Mekah. Maka surah ini dikelompokkan ke dalam surah Makkiyah. Nama surah Asy-Syarh diambil dari kata yang pertama di dalam ayat pertama yang artinya melapangkan. Jadi Asy-Syarh itu artinya melapangkan. Surah Asy-Syarh menjelaskan tentang penghibur hati Nabi Muhammad SAW. Setelah menghadapi kesukaran itu ada kemudahan. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena itu Nabi Muhammad SAW diperintahkan agar melakukan amal-amal kebaikan dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau yang disebut dengan tawakal. Baik anak-anak, lafal surah Asy-Syarh. Nah, kita akan membacakan lafal surah Asy-Syarh yang insya Allah mudah-mudahan anak-anak kita semua hafal surah ini. Kita ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Shadaqallahul azim. Anak-anak, baik, itulah lafal daripada surah Asy-Syarh. Kita lanjutkan ya. Di dalam surah Asy-Syarh ini ada beberapa hukum bacaan yang mungkin sebagian kita sudah mengetahui. Hukum bacaan pada surah Asy-Syarh yang akan kita pelajari yaitu adalah membaca Al-Quran itu harus memperhatikan hukum bacaan yang terdapat pada setiap ayatnya. Begitu pula di dalam surah Asy-Syarh yang diantaranya adalah kita akan mempelajari tentang gunnah. Nah, biasa kita insya Allah sebagian kita sudah mengetahui tentang gunnah. Gunnah artinya dengung. Maksudnya apabila ada nun bertasydid atau mim bertasydid, maka dibaca dengung dan ditahan 2 harokat. Jadi gunnah itu artinya dengung. Membaca gunnah itu harus didengungkan. Nah, dan huruf gunnah di sini dijelaskan ada 2 huruf gunnah yaitu nun dan mim yang bertasydid. Contoh, ditahan 2 ketukan atau 2 harokat dan dibaca dengung. Fa inna ma'al usri yusra. Nah, di sini ada nun bertasydid. Maka kita bacanya ditahan 2 harokat dan dibaca dengung. Fa inna ma'al usri yusra. Nah, itu adalah contoh daripada bacaan gunnah. Yang kedua yaitu adalah hukum bacaan ra. Hukum bacaan ra ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada ra tafkhim yang artinya tafkhim itu adalah tebal dan ra tarqiq yang artinya tarqiq itu adalah tipis. Yang pertama ra dibaca tafkhim apabila ra tersebut berharokat fathah atau dhammah.
Contoh dalam surah Asy-Syarr kita bisa dapat menemukan dalam ayat pertama, Alam nashrah laka sadrak. Nah, itu ro-nya itu adalah ro tafkhim, dibaca tebal karena ro-nya berharokat fathah. Yang kedua, ro dibaca tarqiq apabila ro tersebut berharokat kasrah. Contoh bacaan ada pada ayat kelima. Tipis bacaan ro-nya. Ma'al usri. Nah, ma'al usri. Nah, itu adalah ro tarqiq. Demikian pelajaran yang kita pelajari, mudah-mudahan bermanfaat. Kita paham tentang surah Asy-Syarr dan memahami hukum bacaan-bacaan yang ada pada surah Asy-Syarr. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.